Ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi
Hai semuanya, Shalom. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan hari ini, aku mau ajak kita semua bersatu di dalam doa. Tuhan, thank you untuk hari ini, hari yang baik yang masih bisa kami nikmati Tuhan. Ajar kami untuk rendah hati mengenal firman-Mu, biar kami terus diubahkan oleh-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Hai semuanya, Shalom. Apa kabar semuanya? Aku harap semuanya kita dalam kondisi baik-baik aja. Tapi kalau misalkan kondisi kita nggak baik-baik aja pun, selama ada Tuhan, pasti aku yakin semuanya mendatangkan kebaikan. So, semuanya sebelum kita mulai sharing hari ini, aku mau ingetin kalau hari ini aku membawa tema yang sangat amat mungkin relate buat kita, yaitu NACTHI. Nanti aku cerita tentang hari ini. So, aku mau mulai sharing hari ini dengan satu cerita yang benar-benar menginspirasi kita semua, yaitu dari cerita lagu No Turning Back. Kita semua kan tahu nih, pasti ada satu lagu yang judulnya No Turning Back, No Turning Back, No Turning Back. I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. Tahu gak sih teman-teman, di balik lagu ini ada kisah yang bener-bener miris banget. Orang yang bener-bener berani membela Tuhan sampai kehilangan keluarganya. Di tahun 1800 di India, tepatnya di India bagian timur, di tempat yang bernama Assam, di sana terdapat satu keluarga yang berani mengikut Kristus ketika dalam kondisi di tempat tersebut masih sulit banget untuk menerima yang namanya kekristenan atau Injil. Karena waktu pada saat itu di Eropa lagi ada kebangunan rohani dan misionaris lagi gencar pergi kemanapun, lagi pergi ke penjuru dunia, dan ada beberapa misionaris yang datang ke India dan mengenalkan Injil. Dan satu keluarga ini berani untuk mengikut Kristus. Ketika kepala suku tersebut tahu ada satu keluarga yang bernama Nokseng ini, kepala keluarga yang bernama Nokseng ini mengikut Kristus, dia langsung dipanggil. Dia dipanggil dan diadili di depan banyak orang. Kepala suku ini bertanya kepada dia, kalau kamu masih tetap mau mengikut Kristus dan tidak kembali kepada apa yang kamu harus percaya, yaitu kepercayaan ketika zaman itu, ketika untuk desa tersebut, saya akan membunuh anak kamu di depan mata kamu. Dan dia berkata, I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. Di depan kepala mata dia sendiri, dia harus melihat anaknya ditombak dan mati. Tapi kepala sukunya tidak menyerah. Kedua kalinya, kepala suku tersebut bertanya kepada Nokseng, kalau kamu masih mau tetap memilih Kristus atau percaya kepada Injil dan gak kembali kepada kepercayaan kita, saya akan membunuh istri kamu di depan mata kamu. Dan dia tetap berkata, I have decided to follow Jesus. Dan akhirnya teman-teman, dia melihat istrinya ditombak, bahkan dibunuh di depan mata dia sendiri. Dan yang ketiga, terakhir kalinya, dikasih kesempatan lagi dari kepala suku tersebut, kalau kamu masih mau mengikut Kristus atau tidak menyangkali Kristus, kamu yang kita bunuh. Dan dia bilang apa? The cross before me, the world behind me, no turning back, no turning back. Dan akhirnya dia pun dibunuh, dia pun mati akhirnya. But well, teman-teman semua, dari cerita Nokseng tersebut, banyak orang diselamatkan, bahkan bertanya-tanya, siapa sih pribadi yang dia bela? Sampai akhirnya dia berani loh melihat anaknya mati depan mata dia, melihat istrinya mati depan mata dia, bahkan melihat orang-orang melihat dia mati dan bilang, I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. Dan sejak itu, banyak banget orang-orang di kota itu menerima Yesus. Bahkan kepala sukunya pun bertanya, siapa Tuhan yang dia sembah sampai dia berani mati untuk orang tersebut.
Teman-teman, kisahnya menghidupkan kita semua sampai hari ini. Di gereja kita bisa nyanyi lagu I have decided to follow Jesus, atau versi lamanya I have decided to follow Jesus. Mau versi lamanya kek, mau versi barunya lagunya kek, tapi yang paling penting satu hal teman-teman, lagu tersebut memberkati kita. Bahkan kisahnya pun itu menghidupkan kita hari ini. Ceritanya dia itu menjadi kesaksian hidup bagi kita, bahkan menyenangkan Tuhan. Bahkan kesaksian, ibaratnya nih, waktu Nokseng menyelesaikan hidupnya, dia bisa bilang ke Tuhan, Tuhan, aku punya cerita selama aku hidup. Aku punya cerita, aku bela Engkau mati-matian. Teman-teman tahu gak sih, hidup kita tuh sama sebenarnya kayak Nokseng atau apa yang dia perbuat. Mungkin kita nggak mati depan banyak orang untuk Tuhan, mungkin kita nggak martir, mungkin kita nggak mati gitu, nggak bunuh atau apa, karena Tuhan nggak suruh. Tapi kita harus pastiin kalau apa yang kita lakukan hari ini itu akan menjadi cerita suatu saat nanti, menjadi cerita bagi orang lain, dan menjadi cerita untuk kemuliaan Tuhan, untuk Tuhan. Jadi waktu kita nengok ke belakang, aku punya cerita tentang hari itu. Hari itu aku berani untuk menanggalkan dosa aku. Hari itu aku berani untuk ninggalin apapun untuk Tuhan. Nah, teman-teman tahu kan kalau kita itu makhluk hari esok. Karena ada dua kan jenis makhluk, yaitu makhluk hari ini dan makhluk hari esok. Kalau makhluk hari ini ya cuman mikirin untuk hari ini aja, kayak hewan, dia mikirinnya untuk hari ini aja gitu. Tapi kita tuh hari esok, apa yang kita lakukan hari ini itu berpengaruh untuk masa depan hidup kita, untuk cerita kita nanti. Jadi kita harus make sure, kita harus pastiin nih teman-teman, kalau apapun yang terjadi hari ini akan jadi cerita yang indah suatu saat nanti. Mau cerita hari ini sedih kek, mau cerita hari ini happy kek, mau cerita hari ini mendukakan kita kek, mau cerita hari ini nggak seru kek, bukan tentang itu, tapi memuliakan nama Tuhan. Jadi setiap menit yang Tuhan kasih dalam hidup kita, setiap detik yang Tuhan kasih dalam hidup kita, itu jadi satu rangkaian cerita yang bisa dinikmati sama Tuhan, yang bisa dinikmati sama Tuhan. Nanti aku cerita tentang hari ini. Suatu saat nanti kita bakal cerita apa yang kita lakuin hari ini. Orang lain akan bilang, kayak aku tadi bilang, hebat banget ya Nokseng. Bapak Nokseng ini hebat banget. Dia berani melihat anaknya mati depan dia, istrinya mati depan dia, bahkan dia mati sendiri gitu. Dan kisahnya itu menghidupkan aku hari ini gitu. Suatu saat nanti teman-teman, kamu yang mungkin berani lepas dari bahasa-bahasa yang jorok, kamu yang mungkin berani untuk mengikut Tuhan, kamu yang mungkin berani untuk gak ngelawan orang tua, kamu yang mungkin berani untuk pacaran lebih benar, bahkan pacaran dengan kudus, itu akan mengukir sebuah sejarah indah untuk Tuhan suatu saat nanti. Jadi teman-teman, jangan sampai kita sia-siain hidup kita. Masa muda adalah masa yang paling indah untuk kita menikmati hidup kita. Bener-bener indah teman-teman. Kalau kita bisa nikmatin semuanya tuh asik banget masa muda kita. Tapi kalau kita nggak bawa Tuhan, kita nggak isi Tuhan di dalam hidup kita, masa muda kita akan jadi cerita yang kosong, jadi sampah. Ibarat sebuah buku, kita nggak nulis cerita yang indah di hidup kita. Kita nulis cerita kita sendiri, bukan nulis cerita-cerita yang akan kita ceritain untuk kemuliaan Tuhan. Dan suatu saat nanti kita akan bawa buku hidup kita di depan Tuhan. Apa yang kita perbuat? Apa yang kita perbuat hari ini? Jadi keadaan kita apapun hari ini, jangan sampai mengukir hal yang buruk untuk masa depan kita. Kalau kita kemarin udah gagal atau mungkin kemarin kita salah, yuk kita bangkit sama-sama. Kita mengukir cerita yang baru lagi. Kita membuat cerita yang baru lagi untuk kemuliaan Tuhan. Kita buat masa muda kita seindah mungkin bersama dengan Tuhan. Dan suatu saat nanti
kita akan cerita, kita punya cerita dimana kita berani untuk meninggalkan apapun untuk kemuliaan Tuhan. Mungkin kalau Om Nok Seng tadi itu berani mati untuk Tuhan, kita berani untuk mematikan dosa-dosa kita untuk Tuhan. Apapun kita lakukan untuk Tuhan. Sharing singkat hari ini itu ngingetin kita semua bahwa nanti aku cerita tentang hari ini. Pastiin kalau suatu saat nanti waktu kita nengok ke belakang, di situ ada cerita indah kita berjuang untuk berjalan bersama Tuhan. Pastiin waktu suatu saat nanti kita nengok ke belakang, kita punya cerita indah waktu kita belajar ninggalin dosa-dosa kita demi kemuliaan Tuhan. Demi Tuhan. Semoga waktu suatu saat nanti kita nengok ke belakang, kita lihat ada perjuangan-perjuangan kita untuk mematahkan daging kita untuk Tuhan. Teman-teman, masa muda adalah masa yang paling indah untuk mengikut Tuhan sambil dihancurkan oleh Tuhan. Jadi jangan sia-siain masa muda kita. Jangan sia-siain masa muda kita. Bahwa Tuhan ada dalam hidup kita. Bahwa Tuhan ada dalam hidup kita. Bukan cuman bawa temen, bukan cuman bawa pacar, bukan cuman bawa ambisi, bukan cuman bawa apapun yang kita mau, tapi bawa Tuhan di dalam setiap perjalanan hidup kita. Biar suatu saat nanti waktu kita nengok, kita punya cerita yang indah bersama Tuhan. So, kita bersatu di dalam doa. Tuhan, makasih buat sharing singkat hari ini. Kalau kami bisa kembali ditegur Tuhan untuk mengukir cerita tentang Engkau. Biar apapun yang kami lakukan hari ini Tuhan, itu bisa membuat kami semakin melekat kepadamu Tuhan. Membuat kisah yang baik untuk sesama kami, bahkan untuk Engkau Tuhan. Hanya di dalam namamu kami berdoa, haleluya, amin. So, see you and God bless.